Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini saya akan coba menjelaskan materi uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, uji validitas dan reliabilitas ini terkait dengan apa? Biasanya terkait untuk sebagai alat ya yang digunakan untuk mengolah data ya dengan datanya bersifat primer ya atau datanya bersumber dari objek penelitian secara langsung. Nah, uji validitas dan reliabilitas ini wajib ya bagi memang peneliti yang mau menggunakan datanya berasal dari data primer. Nah, akan saya jelaskan ya untuk validitas dan reliabilitas. Nah, di sini ada sebuah gambaran ya. Anak bayi dia di atas timbangan. Nah, bagaimana mengukur berat badan bayi? Nah, sudah bisa dilihat ya. Kalau kita mau mengukur berat badan bayi ataupun berat badan orang dewasa, nah di situ kita tinggal menggunakan alat ukur yaitu timbangan. Nah, jadi sudah ada alat ukur yang pasti untuk menghitung berat badan bayi ataupun orang dewasa. Kemudian, nah ada kepuasan pelanggan. Nah, kalau kita berbicara kepuasan pelanggan, nah seseorang apakah puas dengan pelayanan terhadap produk. Kepuasan pelanggan ya terhadap pelayanan dari misalkan sebuah marketplace. Nah, kira-kira bagaimana cara mengukur kepuasan ini ya. Apakah alat ukurnya kayak seperti tadi untuk berat badan timbangan? Nah, bagaimana bisa mengetahui apakah pelanggan ini benar-benar puas ya terhadap pelayanan. Nah, misalkan ini ada market. Ini kalau yang ini contohnya kayak marketplace gitu ya. Misalnya kita menggunakan marketplace, nah disitu biasanya untuk mengetahui apakah pelanggan ini puas ya dengan layanan dari marketplace tersebut. Nah, puaskah Anda dengan layanan kami? Nah, kemudian dari marketplace tersebut kita suruh mengisi kuesioner ya. Jadi dengan mengisi kuesioner marketplace tersebut ya akan mengetahui bahwa pelanggan ini puas atau tidak puas ya dengan pelayanan yang ada di marketplace tersebut. Ya, jadi berbeda ya caranya ketika tadi mengukur berat badan bayi itu sudah ada alat ukur yang pasti. Tetapi kalau untuk kepuasan pelanggan ya itu tidak ada alat yang pasti. Nah, caranya bagaimana? Kita mencari informasi dengan menyebarkan kuesioner ataupun angket ya. Nah, kuesioner atau angket tersebut nanti berisi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan misalkan tadi kepuasan terhadap pelayanan ya. Jadi biar tahu marketplace tersebut ya dari pelanggan sendiri apakah sudah puas atau belum. Nah, di sini dijelaskan ada yang namanya teknik pengukuran variabel observe dan observe. Jadi yang barusan saya jelaskan tadi ya ketika mau mengukur berat badan bayi ya menggunakan alat ukur yaitu timbangan. Nah, itu dikatakan sebagai pengukuran variabel observe, yaitu langsung dilakukan pengukuran berdasarkan skala yang ditunjukkan oleh alat ukur tersebut. Nah, berbeda dengan tadi bagaimana cara mengukur dari kepuasan pelanggan. Nah, pengukuran itu disebut sebagai pengukuran variabel unobserved ya.
ini dilakukan dengan melalui indikator atau indikasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan variabel tersebut. Salah satunya yaitu tadi dengan memberikan beberapa pertanyaan yang kemungkinan bisa mengukur ya terhadap kepuasan pelanggan terhadap layanan marketplace tersebut. Dan misalkan contohnya seperti itu. Nah, ini contoh yang lain ya, bisa dilihat untuk perbedaannya variabel observed dan unobserved. Kalau variabel observed, nah contohnya ini kalau mau mengukur panjang pakainya alat ukurnya misalkan penggaris. Kemudian kalau tinggi ya juga bisa ukur tinggi badannya juga ada ya. Kemudian berat badan kayak tadi untuk timbangan. Nah, jadi dalam hal ini alat ukurnya sudah ada. Nah, berbeda kalau yang pengukuran unobserved. Contoh yang tadi kepuasan, loyalitas, kita bisa tahu pelanggan itu loyal atau enggak bagaimana? Ya caranya kita menyebarkan kuesioner yang di dalamnya ada indikator-indikator ya yang bisa mengukur dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Termasuk ada kepuasan, motivasi maupun komitmen. Nah, cara mengukurnya tadi menggunakan item-item pertanyaan. Nah, biasanya kalau kuesioner itu sudah disediakan jawabannya, tinggal kita memilih saja. Ya, kita memilih sesuai dengan pemahaman kita. Nah, salah satu skala yang sering dipakai dalam penyusunan kuesioner adalah skala Likert. Ya. Nah, di situ ada jawabannya beserta ada tingkatan jawaban. Misalkan di sini ada angka 5 sama dengan sangat setuju, 4 setuju, 3 ragu-ragu, 2 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ketika kita membuat skala Likert ya, itu harus ganjil. Ya, jangan genap. Contoh seperti ini ada 5. Kenapa harus ganjil? Nah, di situ ganjil itu ya, misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kadangkala ketika kita mau menjawab kuesioner itu kadangkala bingung ya, bisa jadi karena nggak paham yang ditanyakan apa ya, makanya kita bingung, atau memang pertanyaannya absurd ya, susah dipahami. Nah, ketika kalau kita mendapatkan kuesioner, nah itu harus tetap dijawab. Nah, kan bingung jawabnya apa. Nah, makanya tadi disediakan alternatif tingkat jawaban. Nah, kenapa dipakai yang ganjil? Nah, biasanya kita ngambil yang angka yang tengah. Kalau di sini contohnya berarti yang 3. Ya, 3 ini menaungi jawaban yang tadi karena para responden, ya responden itu berarti orang yang menjawab kuesioner ini kadang bingung mau jawab apa karena nggak paham dengan pertanyaannya. Tetap silakan dijawab. Nah, di sini contohnya pilih saja yang 3 karena ragu-ragu, bingung mau jawab yang mana. Nah, bisa juga kita ganti dengan istilah tidak berpendapat ataupun netral. Ya, jadi tetap ada jawaban yang harus dipenuhi ya untuk setiap pertanyaan. Ya, kalau memang bingung ya silakan dijawab yang bagian tengah. Misalkan di sini 3 ragu-ragu atau tidak berpendapat. Jadi jangan sampai dikosongi. Karena kalau kuesioner jawabannya dikosongi itu jadi seperti sia-sia. Jadi nggak akan dipakai dalam perhitungan untuk statistiknya. Ya, dianggap kuesioner tersebut ya jawabannya rusak karena ada beberapa yang tidak dijawab. Nah, kalau ini opsional ya, bisa menggunakan sangat setuju, ataupun misalkan menggunakan ini puas, tidak puas, sangat puas ya. Nah, jadi disesuaikan dengan pertanyaannya seperti apa ya. Ini untuk skala pengukurannya yaitu skala Likert. Nah, hubungannya dengan validitas dan reliabilitas apa? Nah, kita lihat untuk validitas itu berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk melakukan tugasnya mencapai sasaran. Nah, validitas berhubungan dengan tujuan dari pengukuran. Pengukuran dikatakan valid jika pengukuran tujuannya dengan nyata atau benar. Jadi kalau validitas itu mengukur ketepatan alat ukurnya.
Ya kayak seperti tadi, kita mau tahu kepuasan pelanggan. Nah, berarti indikator pertanyaannya harus seputar mengenai kepuasan pelanggan. Ya, itu alatnya berarti harus tepat karena itu seperti mengukur ya, bisa mengukur dari kepuasan tersebut. Nah, kalau reliabilitas apa? Yaitu pengukuran yang menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari suatu instrumen yang mengukur suatu konsep dan berguna untuk mengakses kebaikan dari suatu pengukur. Jadi kalau untuk reliabilitas ini berhubungan dengan akurasi dan konsistensi dari pengukurannya. Ya. Suatu pengukur dikatakan reliable atau konsisten jika beberapa pengukuran terhadap subjek yang sama diperoleh hasil yang suatu pengukur dikatakan reliable atau konsisten jika beberapa pengukuran terhadap subjek yang sama tetapi hasilnya diperoleh hasil yang sama, jadi tidak ada perbedaan atau konsisten. Jadi kalau validitas itu tadi ketepatan alat ukurnya bagaimana, kalau reliabilitas itu akurasi dan konsistensi dari pengukurannya. Jadi kalau kita melakukan penelitian dengan menggunakan data primer yaitu nyebar kuesioner, itu wajib ya kita melakukan pengujian terhadap validitas dan reliabilitas. Nah, saya berikan ilustrasi reliabilitas ya yang bagusnya seperti apa. Ini ada seperti papan panahan ya. Nah, kita lihat di situ ada beberapa tembakan ke papan panahan ya, di sini berkumpul. Nah, kalau seperti ini bisa nggak dikatakan valid atau alat ukurnya tepat? Nah, kemudian apakah konsisten ya dengan pengukurannya? Nah, di sini dikatakan reliable. Reliable itu apa? Konsistensi. Nah, bisa dilihat untuk tembakannya konsisten ya di tempat yang sama. Semuanya berkumpul karena melemparkan anak panahnya sama semua di sini. Ya, but not valid. Ya. Kenapa tidak valid? Ya, harusnya kan harusnya berada di tengah itu biasanya. Ya, kalau itu kan kurang tepat. Dia reliable karena konsisten, dia ngelemparnya sama di tempat yang sama. Tetapi kalau dilihat dari validitasnya itu tidak valid karena tidak kurang tepat. Nah, berikutnya, di sini dikatakan apa? Ya, di situ anak panahnya yang melesatnya menyebar. Ya, menyebar. Nah, dikatakan di sini valid. Ya, tetapi tidak reliable. Nah, tidak reliable-nya gimana? Karena tadi melemparkannya tidak satu tempat ya, jadi melencak-lencak, ada yang di atas, di bawah, di tengah dan sebagainya. Jadi dikatakan tidak konsisten. Tetapi dikatakan valid karena semuanya ada di papan panahan. Sedangkan yang pertama tadi ya berkumpul satu tempat tetapi ada beberapa yang melesat ya, ukurannya nggak pas karena di luar papan panahan ini. Nah, ada satu lagi. Nah, yang bagus yang seperti apa? Yang seperti ini ya, tepat sasaran, berada di tengah ya, dikatakan valid ya. Kemudian apa, dia ngelemparnya ya, panahannya itu di satu tempat yang sama ya, di spot yang tengah ini. Jadi dikatakan valid dan reliable. Ya, ini sebagai ilustrasi biar tambah mantap ya untuk pemahaman kita terhadap validitas dan reliabilitas. Nah, saya akan bahas satu persatu mulai dari uji validitas. Ya, uji ini digunakan tadi untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner itu mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Nah, ada beberapa jenis ujinya, eksternal, ada internal. Nah, contoh yang validitas eksternal. Di antara nilai uji yang berikut, manakah yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemampuan berhitung?
ada statistik, ada bahasa Indonesia, dan ada bahasa Inggris. Nah, jika selama ini kita lihat alat untuk mengukur kemampuan berhitung adalah apa? Jelas menggunakan statistik. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan itu bukan hitung-hitungan ya. Jadi di sini dibandingkan dengan eksternal, artinya di luar statistik sendiri, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, itu untuk validitas eksternal. Nah, kalau untuk menggunakan validitas internal, pengujian ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis faktor dan analisis butir. Ya, analisis faktor itu dilakukan dengan cara mengelompokkan item-item pertanyaan menjadi beberapa variabel, ya, kemudian menggunakan analisis faktor. Berbeda dengan yang butir. Analisis butir dilakukan dengan mengkorelasikan item-item pertanyaan dengan jumlah seluruh item pertanyaan. Nah, ini nih yang menggunakan analisis butir ini yang memang sering banget dipakai oleh para peneliti, ya. Nah, kriterianya apa? Nah, jika koefisien korelasi berarti koefisien dari korelasikan berarti hubungan, ya, hubungan koefisien dari pertanyaan tersebut dengan total dari hasil dari keseluruhan dari item pertanyaan tersebut. Nah, R hitung lebih besar dari R tabel, ya, maka dikatakan valid. Nah, nanti menggunakan bantuan tabel, ya, dengan degree of freedom-nya 5%, N-2 berarti jumlah sampelnya dikurangi 2. Ini menurut Pak Santoso tahun 2000. Jadi nanti kita menghitung nilai R hitungnya sendiri, kemudian kita bandingkan dengan R dari tabel. Berarti nanti kita butuh bantuan yang namanya tabel R atau R tabel. Nah, langkah-langkah pengujian validitas internal, ya, dengan analisis butir tadi. Yang pertama, jumlahkan semua skor item pertanyaan sehingga diperoleh nilai total, ya. Kemudian korelasikan semua skor item pertanyaan dengan nilai total, baru diuji, ya, koefisien skor item pertanyaan dengan nilai total. Nah, tadi kriterianya menggunakan yang B, R hitung itu kita bandingkan dengan R tabel. Kalau R hitung lebih besar dari R tabel dikatakan valid. Nah, ini untuk rumus korelasi produk momennya untuk menghitung nilai R-nya atau R hitungnya. Ya, N kali sigma X kali Y dikurangi sigma X dikurung ya, dikalikan dengan sigma Y dibagi akar. Nah, di sini ada komponen X dan komponen Y. Nah, nanti silakan bisa dimasukkan angka-angkanya di sini, dihitung, baru setelah dihitung, nah, kita bandingkan dengan R tabel. Nah, ini contoh ya untuk kuesioner mengenai pemahaman mata kuliah statistik. Di sini ada 3 pertanyaan diajukan biar tahu mahasiswa itu memahami nggak mata kuliah statistik. Pertanyaan pertama di sini ada pertanyaan, saya menyukai mata kuliah statistik. Nah, di sini untuk kuesionernya sudah disediakan jawaban. STS berarti sangat tidak setuju, TS tidak setuju, N netral atau tidak berpendapat, S itu setuju, SS sangat setuju. Nah, di sini pun sudah ada poinnya. Tinggal kalau kita sebagai responden atau orang yang mengisi kuesioner, tinggal ngaris saja pilihan yang sesuai dengan menurut kalian yang mana. Apakah memang kalian menyukai mata kuliah statistik atau enggak? Nah, kalau iya berarti jawaban 5 atau 4. Kalau tidak, bisa 1, bisa 2. Berikutnya ada pertanyaan kedua, mata kuliah statistik mudah bagi saya. Ya, ada yang ketiga, saya tidak mengalami kesulitan belajar mengenai mata kuliah statistik. Nah, ini contoh kuesioner, ada 3 butir pertanyaan yang kira-kira bisa mengukur ya tingkat pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah statistik. Nah, setelah diisi ya, baru kita olah hasilnya. Jadi ya, kalau yang sudah pernah kita lakukan itu biasanya kalian hanya mengisi kuesioner saja. Seperti kalau di kita ya, biasanya kalau mau input KRS online itu kalian disuruh
mengisi dulu mengenai kepuasan mahasiswa, ya, kuesioner kepuasan mahasiswa. Nah, di situ kalian hanya mengisi saja, tapi setelah itu ya sudah. Nah, karena di statistik itu diajarkan bagaimana cara mengolah data tadi terkait dengan kuesioner. Nah, kita pelajari di sini secara manualnya. Nah, ini data, ya, ada tiga butir tadi ya, pertanyaan 1, pertanyaan 2, dan pertanyaan 3. Nah, nomor responden berarti ada 10 mahasiswa di sini, ya, yang sudah menjawab, yang pura-puranya sudah dijawab gitu ya. Nah, di sini kan tadi kalau jawabannya 5 berarti sangat setuju. Kita melihatnya horizontal ya, jangan vertikal. Jadi horizontal ini per baris, ya. Nomor responden 1, pertanyaan 1 jawabannya 5, pertanyaan 2 4, pertanyaan ketiga jawabannya 3. Nah, tadi langkahnya apa? Kita totalkan dulu untuk menghasilkan nilai Y. 5 tambah 4 tambah 3 hasilnya sebesar 12. Begitu juga yang responden nomor 2, 5 tambah 4 tambah 3 12. Yang ketiga 4 tambah 4 tambah 2 10 dan sebagainya. Setelah itu masing-masing ditotal, Y-nya ditotalkan, totalnya 89, X11 atau pertanyaan 1 36, pertanyaan 2 31, dan pertanyaan ketiga 22. Nah, setelah itu apa? Nah, di sini ya cara menghitungnya itu per item pertanyaan. Ya, diingat per item pertanyaan. Jadi kalau untuk validitas itu harus ngitungnya per item pertanyaan. Jadi dihitung satu per satu. Kalau ada pertanyaan 3 ya berarti nanti 1 sendiri, 2 sendiri, 3 sendiri. Ya, tergantung jumlah item pertanyaannya. Nah, di sini untuk pertanyaan yang nomor 1 ya, kaitannya saya menyukai mata kuliah statistik. Nah, langkah yang pertama apa tadi? X-nya kita sudah ada, nilainya 5, Y-nya juga 12. Ya, kita ambil dari yang sebelah sini. Ini tadi X11 nya 5, Y-nya 12. Nah, berikutnya yaitu X kali Y. 5 kali 12 ketemunya 60. Kemudian X-nya dikuadratkan, 5 dikuadratkan ketemunya 25. Kemudian Y kuadrat, ya, 12 dikuadratkan hasilnya 144, dan seterusnya, ya, sampai responden nomor 10. Nah, setelah itu ditotalkan masing-masing. X-nya ditotalkan, X11 ditotalkan, Y ditotalkan, X kali Y, X dikuadratkan maupun Y dikuadratkan, semuanya ditotalkan di akhir. Nah, setelah kita totalkan untuk pertanyaan 1 baru kita masuk ke rumusnya. Nah, di sini rumus produk momen, kita harus menghitung nilai R hitungnya. N-nya ada 10, sigma X kali Y bisa dilihat tadi, sigma X kali Y yang ini berarti 352. Nah, di sini masukkan, ya, ini 10 dikali 352 dikurangi tadi dengan sigma X nya 36, sigma Y nya 89, dibagi. Nah, jangan lupa diakar, ya, tinggal dimasukkan saja dari data yang tadi, masukkan ke dalam rumus ini. Nah, hasil akhirnya untuk koefisien korelasi atau R hitungnya sebesar 0,986. Nah, R hitung sudah ada, berarti yang belum yaitu R tabel. Nah, R tabel kita harus mempunyai R tabelnya atau tabel R yang kurang lebih contohnya seperti ini. Yang ingat pakainya yang taraf signifikan tadi yang 0,05 atau 5% DF-nya. Nah, N-nya jangan lupa N dikurangi 2. N-nya tadi ada 10 kurangi 2 berarti kita lihatnya yang 8 di sini 5%, ketemunya 0,707. Nah, kita bandingkan tadi hasil yang dari R hitung 0,9 sekian dibandingkan dengan R tabel. Nah, saya buat untuk tabelnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama ini pertanyaan 1 dengan totalnya tadi R hitungnya 0,986, R tabelnya tadi 0,707. Kita bandingkan, ternyata hasilnya lebih besar dari
R hitung lebih besar dari R tabel, maka kesimpulannya apa? Valid. Ya, di sini hasilnya valid. Nah, nanti kita juga melakukan hal yang sama untuk pertanyaan 2 dan pertanyaan nomor 3. Nah, silakan kalian di rumah mencoba menghitung ya untuk pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Pertanyaan 2 dengan pertanyaan 3. Kemudian seperti ini, R hitungnya berapa, R tabelnya, jadi semuanya sama, tinggal hasilnya apakah kesimpulannya valid atau tidak valid. Ya, itu penjelasan untuk uji validitas. Nah, kita masuk ke uji reliabilitas. Yang dikatakan reliabilitas apa? Tadi ya terkait dengan akurasi dan konsistensi ya, terhadap jawaban tersebut. Nah, pengukurannya juga ada dua, eksternal maupun internal. Nah, eksternal ada dua, dibagi menjadi dua, paralel dan ulang. Nah, kalau yang eksternal ada teknik paralel dan teknik ulang. Kalau teknik paralel, ini peneliti membagi kuesioner kepada responden yang intinya sama, akan tetapi menggunakan kalimat yang tidak sama. Ya, di sini contohnya, apakah menurut saudara harga tiket di kereta ini tidak mahal? Nah, ini kemudian apakah harga di kereta ini telah sesuai dengan pelayanan yang saudara terima? Jadi sebenarnya ini mengandung makna yang sama, tetapi dengan kalimat yang berbeda. Nah, intinya untuk mengetahui harganya itu mahal sesuai atau enggak dengan yang pelanggan inginkan. Yang kedua yaitu teknik ulang. Peneliti membagi kuesioner kepada responden yang sama ya, pada waktu yang berbeda. Nah, jadi contohnya di sini, minggu pertama ditanyakan bagaimana tanggapan saudara terhadap kualitas dosen di perguruan tinggi saudara. Ya, misalkan hari ini kita kuliah, saya tanyakan bagaimana kualitas saya sebagai dosen di Unikal. Nah, minggu kedua ketemu lagi dengan saya tanyakan lagi ya dengan kalian ya dengan pertanyaan yang sama. Nah, dilihat jawabannya apakah di minggu yang lalu dengan minggu yang sekarang jawabannya sama ya. Jadi apakah yang pertama itu jawabannya berkualitas, yang kedua ditanyakan apakah juga jawaban akan menjawab berkualitas atau tidak. Nah, jadi bisa dilihat nanti tingkat konsistensinya itu kalau menggunakan eksternal ya. Tetapi apa kelemahannya? Apa kemungkinan adanya perubahan kondisi subjek sejalan dengan perbedaan waktu ya. Sulitnya mencari kembali responden yang sama pada periode yang berbeda ya. Contohnya tadi kalau saya dengan kalian mungkin tiap minggunya akan ketemu ya, jadi saya tidak akan mengalami kesulitan kalau mencari mahasiswa yang sama. Nah, tetapi kalau susahnya itu kadang-kadang tadi ada perbedaan kondisi, ternyata si mahasiswa ini hari ini berangkat pertanyaan tadi, kemudian minggu depan ternyata mahasiswanya sudah tidak kuliah lagi di tempat kita. Nah, itu kan akan susah, mengalami kesusahan ketika harus memberikan pertanyaan ya dengan orang yang sama tetapi berbeda waktu ya. Jadi kelemahannya di situ, apalagi misalnya kalau kita objek penelitiannya luas, misalkan mengenai kepuasan pelanggan terhadap minimarket X. Nah, belum tentu di waktu yang berbeda kita menemui orang yang sama. Kemudian sulitnya menentukan tenggang waktu yang pas, biasanya akan lebih lama ya, karena kita harus mengulang-ulang ya, waktunya habis ya untuk hanya menyebar kuesioner. Kemudian biasanya pembentukan kertas ya, kalau masih menggunakan kertas itu kita akan banyak menghabiskan kertas, jadi banyak kelemahan di situ. Nah, makanya kita menggunakan yang internal saja ya. Uji reliabilitas internal digunakan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan pada uji reliabilitas eksternal. Nah, uji ini diperoleh dengan menganalisis data dengan satu kali pengetesan saja. Jadi cukup kita memberikan satu kali kuesioner saja, tidak perlu kita mengulang-ulang kembali ya dengan pertanyaan sama ataupun di hari yang berbeda. Nah, metode pengujian yang internal itu menggunakan yang namanya Cronbach alpha. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, membuat tabel analisis butir.
Berikutnya hitung nilai varian butir dan nilai varian totalnya. Kemudian jumlahkan nilai varian butir. Yang keempat, hitung nilai reliabilitas internal dengan menggunakan persamaan. Nah, ini contoh, ini untuk rumus menghitung nilai lomba alfa. R sama dengan K dibagi K min 1. K di sini apa? Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal. Kalau tadi soalnya berarti ada 3. Kemudian kalikan kurung buka 1 minus sigma. Di sini ya total dari varian butirnya. Nah, kalau pembaginya total variannya. Jadi berbeda ya. Nah, PR-nya di sini berarti kita harus mencari atau menghitung nilai total varian butir dan total variannya. Nah, kriterianya dikatakan reliable jika R hitung lebih besar dari R tabel. Ya, berarti sama dengan tadi yang uji validitas. Nah, untuk menghitung nilai varian total dan varian butir, yang kuning ini berarti varian butir, kalau yang hijau varian total. Berarti kita hitung dulu menggunakan rumus ini ya. Kemudian baru dimasukkan yang nilai R-nya. Jadi kita cari yang ini total varian dan varian butirnya. Setelah ketemu baru kita masukkan nih dalam satu rumus besar ini, yaitu rumus R-nya. Nah, masih menggunakan data yang sama. Nah, ini tadi ya jawaban yang S11, S12 dan S13 ada 10. Nah, di sini ada totalkannya. Kita masukkan nanti ya. Nah, kalau yang validitas itu skor totalnya disebut sebagai Y, berbeda kalau di reliabilitas. Nah, di sini ada skor total itu untuk sigma X total. Yang responden 1, 5 tambah 4 tambah 3 ketemunya 12. Setelah ketemu total skor baru dikuadratkan, yaitu 144. Nah, semuanya dihitung semua baru ya ditotalkan untuk masing-masing ini. Ya. Nah, di sini lihat hati-hati ya, di sini itu total secara keseluruhan ya, X tot itu secara keseluruhan. Tapi kalau yang berada di sini yang warnanya merah ini total dari tiap varian butirnya, ini per butir ya, 36, 31, 22 ini per butir. Tapi kalau yang sebelah sini ya, yang kolom di sini itu total keseluruhan. Nah, untuk menghitung sigma X kuadrat per butirnya bagaimana? Bukan berarti 36 langsung dikuadratkan, tidak, tetapi per item ini. Jadi 5 dikuadratkan, 25. Jadi masing-masing di sini dikuadratkan nih di sini. Baru ditotalkan di sini. Ya. Nah, setelah ketemu baru kita menghitung nilai varian totalnya dan varian butirnya. Tinggal dimasukkan ke rumus ini ya, sigma X1 kuadrat. Tadi hasilnya di sini sigma X1 kuadrat 142 yang dikurangi sigma X1 dikuadratkan. Sigma X1 itu berarti yang ini ya, yang 36 baru dikuadratkan, dibagi n nya 10 dibagi n lagi 10, hasilnya 1,24. Itu untuk pertanyaan nomor 1. Pertanyaan 2 dan 3 bagaimana? Lakukan hal yang sama. Setelah ketemu untuk masing-masing ya varian butirnya, baru kita totalkan ya, nanti ditotalkan untuk varian yang butir ya, masing-masing jumlahnya ketemunya 30,9. Nah, sekarang kita mencari varian yang totalnya, sigma X total. Nah, ini nanti melihatnya yang mana? Melihatnya sebelah sini. Nah, lihatnya sebelah sini ya. Kalau yang total berarti lihatnya yang kolom ini. Kalau per butirnya berarti yang sebelah sini ya, jangan sampai keliru. Sini tinggal dimasukkan ya, totalnya ketemunya 829. Baru setelah ketemu kita masukkan ke rumus R hitungnya ya, K dibagi K min 1. K nya ingat jumlah pertanyaan atau itemnya 3. Di sini 3 minus 1 dikurangi tadi yang ini yang butir itu yang 3,09 dibagi yang totalnya yaitu 8,29.
Nah, hasilnya 0,941. Kita bandingkan dengan tabelnya. Ini tadi sama ya, N-2 10 kurangi 2 8, pakai taraf signifikannya 5% yaitu 0,707. Nah, kita bandingkan, hasilnya ternyata lebih besar R hitung dibandingkan R tabel. Maka dikatakan apa? Reliable atau konsisten. Ya, itu untuk perhitungan dari reliabilitas. Jadi kalau saya ulangi lagi, kalau validitas itu tiap-tiap item pertanyaan dia itu sendiri-sendiri. Pertanyaan 1 valid enggak, pertanyaan 2 valid enggak, pertanyaan 3 valid enggak. Berbeda dengan reliabilitas. Kalau reliabilitas itu hanya angkanya nanti jadi 1. Makanya di sini hanya angkanya cuma 1. Nah, itu penjelasan saya mengenai uji validitas dan reliabilitas. Nah, di statistik ini kalian menghitung dengan secara manual. Nanti di praktikum kita menggunakan alat bantuan yaitu SPSS. Nah, jadi biar tahu korelasinya. Nah, di statistik ini kita manualnya, nanti di praktikum ada kita menggunakan alat atau softwarenya SPSS. Dan dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.